Nah, sia. Eta geus mulai. Naon eta? Sok bro. Syuting. Astagfirullah ningali si Rehan. Oke, Absurd People, kembali lagi bersama Absurd Production di Bantai Bahas Santai. Oke, Absurd People, sekarang kita akan membantai lagi. Ini tuh bantai yang keseberapa? Tilu sih gana. Ketiga. Dan kita akan membantai rumah singgah. Oke, dah. Ini udah pengen bener-bener dibantai sih dari kemarin karena emang udah banyak yang nanya nih, wah kenapa endingnya gini, kenapa si pemerannya gini, kok ininya gini, ceritanya gini, wah kita langsung tergugah hatinya ya kayak untuk pengen membantai. ngebahas gitu. Nah, ngebahas. Jadi kita bakal bahas bantai kali ini bersama para case-nya kita ya, yang di rumah singgah yaitu ada Tari dan Dika. Oke, Tari dan Dika. Perasaan belah sana Oh iya. Oke, boleh. Perasaan deh. Dan ini adalah para case kita. Jreng. Ada Dika dan Tari. Siapa nama aslinya? Oh iya, boleh diperkenalkan dulu. Nama asli saya Muhammad Junior Zulkifli. Saya berperan sebagai Dika. Juni ya berarti ya. Juni. Iya, panggilnya Udah Juni. sekarang udah September ya. Oh, berarti lahirnya Januari. Oh enggak dong. Iya. Iya juga ya. Ramadan mungkin. Oh iya. Dan ada Siapa lagi? Ada Reva. Berperan Lihat kamera dong. Oh iya. Iya. Ada Reva. Aku sebagai Tari. Keluar nanti editor keluar unicorn ya. Kali ini kita akan bahas banyak ya soal rumah singgah. Oh, jangan banyak-banyak sih. Oh ya, nanti Kenapa? kebanyakan. Kebanyakan. Ya, kebanyakan. Males yang edit ya. Kita akan membantai bersama para case short movie rumah singgah ya. Dan kemarin juga kita udah sempat buka Q&A juga ya. Ada di Instagram. Di Instagram sama di komunitas YouTube kita. Iya. Nah, oke, kita bakal menjurus ke pertanyaan-pertanyaan yang sedikit personal dulu lah. Bukan tentang percintaan, bukan tentang hubungan kalian, tapi tentang bagaimana kalian memperankan karakter yang ada di film ini. Kang Juni ini sebenarnya udah pertama kali syuting atau pertama kali acting atau gimana nih? Dari pengalaman lah, segi pengalaman. Dihitung-hitung udah yang keempat. Udah keempat. Emang sebelumnya syuting di mana nih, di Star Vision atau di mana? Wah, Falcon ya, Falcon. Hidayah. Oh, Hidayah. Oh, aduh. Aja. Oh, bener Hidayah ikutan dia Hidayah bener. Dia peran apa itu di Hidayah? Tukang Tukang baso bakso. tuh. Oh iya. Tapi yang baiknya. Oh, yang baik. Bukan yang diajak. Yang itu ya Allah gitu. Anu ditajongin. Wah, enggak enak baso lu. Yang di fitnah. Aduh, baso tikus lu. Gitu kayaknya. Jadi sebenarnya udah acting tuh sebenarnya udah lama, udah 11 12 tahun yang lalu mungkin 10. Hampir lupa. 10 5 7 ya, 7 tahun yang lalu mungkin. 7 tahun yang lalu. Awalnya itu dari apa? Apakah dari Casting kabaret, atau apa? teater, atau enggak waktu tugas sekolah? Tidak sama sekali. Oh, tidak sama sekali. Memang berarti langsung ditawarin gitu. Asalnya broadcast, jadi di belakang layar. Oh, asalnya belakang layar. Cuman Terus waktu bosan itu- belakang layar. Cuman udah aja main. Oh, aduh. Males banget ya, Emang kesannya nggak mau di casting gitu terus sebenarnya malas lah ngadain casting buang duit kan gitu ya. Langsung aja main. Langsung main gitu. Jadi tukang bakso yang tadi. Dulu mah kan balik kaling gitu. Oh, jadi belum ditentuin Ajun tuh sebagai apanya gitu? Enggak. Oh, emang Kalau blind di sana mah langsung aja gitu. Banyak improv. Tapi itu dikasih naskah nggak sih kalau Dikasih cuma datengin nanti gini. Oh, lihat doang nggak dibaca. Borong ngapalin tuh. Oh. Nggak dibaca, lihat dong. Berarti kalau stripping itu kebanyakan dadakan ya, berarti ya rata-rata. Berarti dari Kang Jun itu sendiri pengalaman itu dari sinetronnya itu maksudnya sinetronnya. Nah, kayak FTP gitu ya. FTP lah mungkin ya, FTP ya masuknya. Oh, lumayan keren kalau gitu. Sejak saat pertama ya tadi. Oh iya itu yang dia nabraknya. Sejak Lamun teh anu dia nu sapeda katabrak ku mobil nih. Lu jangan lihat-lihat. langsung pas dulu Kak. Muntah panggil di imahna. Ternyata eta teh incuna sinini. Yang dari kota ke kampung gitu. Nah, dari Reva nih. Kalau Reva pengalaman aktingnya sebelum ke rumah singgah ini apa sih?
Kalau Iya. sebelumnya aku paling di kabaret sih Oh, awalnya. kabaret. Kenapa Nah, bisa acting tuh? Soalnya ada penonton yang pasti nggak tahu kabaret. Nah, kabaret tuh kalau daerah kita Jawa Barat enggak ya. Di Jawa Barat itu kita kayak teater tapi sedikit banyak pakai musik ya. pakai musik. audio. Audio, kita pakai Kayak dubbing. dubbing. Nah, orangnya karek apa? Terus dari kabaret apalagi Dari nih? kabaret tuh biasa ada yang ngajakin project gitu, main short movie, terus kemarin juga video klip. Oh. Video Gitu-gitu klip. sih. Tapi aku tuh gak casting sana sini, cuman kalau misalnya ada panggilan aja biasanya. Oh. Jadi orang yang Tapi kalau dipanggil gitu kebanyakan dadakan atau enggak sih dari kalian berdua? Rata-rata gitu. Dadakan. Dadakan. Misalnya besok kosong nggak gitu, bisa main nggak Tapi nih? pernah nggak sih kayak dadakan tuh kayak hamin 2 jam, hamin 3 jam gitu? Enggak. Semingguan tadi. Paling- Oh seminggu? Iya, Bang. Seminggu, bari lah gitu ya. Oke, dari pengalaman tadi udah ya. Nah, oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan Iya, lah dari betul. dari para absurd people ya. People yang Absurd sudah people. menanya-nanyakan gitu ya. tanya apa sih? Nah, Banyak banget banget ya. ya. Yang pertama nih, kita langsung bertuju ke Reva nih. Iya. Kenapa Pak Sutradara milihnya Reva buat jadi talentnya? Sah, Itu sudah makanya. Nah, nanya ke orang gitu. Jadi kalau di absurd ya terutama saya tuh kadang sering ngajak teman-teman dari teman-temannya yang lain. Misalkan saya punya teman Mian nih, Mian punya teman lagi Repa. Nah, misalkan Mian ajak si Ieu cobaan. Nah kan Repa tuh pernah ikut ya di film di balik layar ya. Iya. Walaupun cuma sedikit, kata Repa kok aku sedikit ya. Namanya juga Oh, testing. iya. Iya ngerasa kan. Nah kan Kita masih melihat. ya dan biasanya saya tuh kalau bikin project saya harus coba dulu orang ini nih di film Dicoba. dicoba Gimana, coba gimana? Tester lah. bakatnya bakat actingnya maksudnya bakat Iya. actingnya harus dites dulu. Apalagi kan Reva tuh dari kabaret dan saya harus tahu dulu nih tingkat keactingan Reva kalau di depan kamera gimana. Begitupun juga ke Kang Juni nih. Oh enggak, saya orang. Oh, enggak. Oh, Yang kedua katanya ada pertanyaan ini bener buat Reva. Reva terus. Teh Reva ada kepikiran jadi aktor nggak? Aktor Aduh, ntar Reva ganti dulu jadi Revo. Jadinya Revo. Ini sedikit penjelasannya aja. Jadi kalau aktor itu untuk cowok ya. Nah untuk cewek itu aktris. Ya, jadi tidak bisa. Reva itu tidak bisa jadi aktor, tapi kalau jadi aktris bisa. Reva tuh ada kepikiran nggak sih buat jadi aktris profesional lah, Aktris, misalnya nyalek gitu kan ya. aktor. Kalau aktris sekarang disebut juga aktris. Gue kan kalau ke jenjang profesional beda lagi. Nah, apakah Reva ada kepikiran sampai sana nggak? Bingung. Ya bingung. Panutan Ya juga. panutan nggak di antis Panutannya apakah Simian. partai itu Pak? Ah, Simian lo walau nggak gawe kan editor aja Simian. Mereka Tangan teh. kalau pikiran buat profesional atau buat lebih tinggi lagi mah belum ada. Belum ada. Karena overthinkingnya aku tuh cuman aku takut gitu, belum Takut siap gitu. buat terjun ke dunia entertain, dunia perfilman yang sebenarnya gitu. Hmm. Mungkin kalau yang sekarang mah kayak yang kecil-kecil aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak untuk casting ke buat film layar lebar kayak gitu belum siap gitu mentalnya. Jadi masih menguatkan mental dulu lah mungkin ya untuk bisa jadi aktris profesional. Pertanyaan ketiga nih. Kenapa, ini untuk Bang Iqbal, kenapa akhir ceritanya mereka harus berpisah Bang? Kenapa nggak bersatu aja? Ya emang semua film kita kan nggak ada yang happy ya. Cuma saya sedih sih. Emang semuanya nggak semua berpisah sih. Kadang kalau saya sih mungkin kalian pada nonton udah pada nontonnya yang di sini juga. Jadi kalau saya tuh bikin film nggak mau happy terus gitu. Karena kalau di kehidupan mungkin kalian menemukan kebahagiaan, tapi setelah kebahagiaan kadang ada yang bikin down lagi. Nah gitu, saya mau bikin film tuh kayak naik turun aja gitu. Di mana ada happy, di situ ada kesedihan. Nah kalau misalkan udah ngerasa happy di atas ya berarti kita kasih kesedihan itu. Makanya kan di Rumah Singa kita lihat di ending itu kan si siapa? Dikanya mau ngungkapin perasaan ke Tari, tapi Tarinya udah dilamar sama
Rian. Tapi kan di balik kesedihan itu semua kan ada kebahagiaan yang tersamarkan, yaitu sebenarnya si Tari juga ada rasa sama Dika gitu. Oh gitu. Ya gitu kan? Nah, ya emang gitu. Saya nggak tahu. Ya. Aduh, jadi spoiler yang kedua. Bukan berpisah ya. Tetap ketemu kan? Nggak, kita Orang belum tahu ya. tetanggaan. Iya, orang tetanggaan ya. Tetanggaan. Nggak berpisah, itu nggak berpisah. Mereka cuma salah paham aja dan salah pengertian aja, itu aja sih. Karena kalau bener sih kalau nonton film kita sudut pandangnya beda-beda ya. Iya. Entah dari Mian Memeren, itu mah bukan berpisah, itu mah cuman kayak salah paham aja. Oh, kata Repa, gini kan gitu film. Makanya kalau berpisah sih enggak sih. Oke, next Ya. pertanyaan keempat. Siapa tuh? Oke, kita masuk ke pertanyaan keberapa? Keempat. Oke, kita ke berdua lagi. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kan di film tersebut ada adegan nangisnya nih. Nah, itu cara kalian acting nangisnya gimana? Wow, itu Nah, itu. Waduh. itu rahasia dapur sih ya. Rahasia Harus dapur. dibongkar. Enggak dibongkar sih, kayak dia tuh kayaknya pengen nanya tipsnya gimana sih? Kayaknya dia tuh pengen nangis tapi nggak bisa. Di upload itu sebenarnya kita mempunyai mediasi. Ya, mediasi rehearsal gitu ya. Dari Kalau yang lain-lain sih kayak ya talent sebelum Repa, biasanya kita pancing dulu, kita rehearsal lah disebutnya, kita ngobrol tentang dia, tentang kehidupan dia, tentang kesedihan yang paling dia sedihin apa. Nah, dia itu biasanya langsung kayak calling back si memorinya yang sedihnya, dan itu yang membuat dia bisa nangis. Dan yang kemarin fakta menariknya pas Reva ditawarin sama saya gitu, dia nggak mau, dia pengen sendiri aja, katanya bisa. Udah sendiri. Nah, itu gimana tuh tipsnya? Tipis aja kasih Jadi, tahu. biar nanti absurd people bisa ada yang pengen pura-pura nangis, bisa tuh pakai. Caranya ya. Kalau dari aku sendiri sama sih kayak gitu. Cuma bedanya aku nggak minta bantuan orang lain gitu orang sekitar aku, kayak aku fokus aja sama diri aku gitu. Sama aku juga ngebayang-bayangin gitu hal-hal yang sedih gitu. Terus lebih sebenarnya aku lebih ke diri akunya gitu loh, kayak wah aku bisa bertahan sampai sekarang. Itu tuh gak tau kenapa itu bikin aku sedih gitu. Jadi lebih ke kayak apa, introspeksi diri gitu. Terus ingat orang tua ya, itu udah pasti banget. Intinya kalau Reva itu membangun rasa sedihnya itu dengan mengobrol dengan diri sendiri. Nah, Ngobrol. iya, Gimana caranya? gitu. Bercermin bahwa Iya, ngobrol bener-bener ngobrol sama diri sendiri. Semuanya tuh ngetip Nasgor. Gak ada yang nitip. Gak ada. Mar, kita lagi syuting, Mar. Hei, Nggak, Mar, orang ke syuting, Mar. Tapi tawaran Nasgor. Jadi kan lakon. Iya. Jadi gimana? Jangan ditawarin tuh aja. Jadi pas gimana acting nangis, Nah, acting nangisnya tuh gimana sih gitu? begitu tag Mang Udin ninjek kaki. Jadi nggak bisa bangun feel. Oh, nggak Kalau bangun saya feel. pakai teknik. Oh, tekniknya Tekniknya gimana tuh? Tekniknya tuh kayak apa ya? Nguap. Nguap. Wah. Oh, iya. Jadi tahan napas Hah? sampai nyala kan biasa kalau nguap. Berlinang tuh ya. Ya, berlinang. Nah, dari situ langsung bak gitu. Emang pas ke syuting aya kerjuri. Ya sebelum itu dong, guys. Masa iya ke action? Kira nguap lah. Ada dong, kan berarti dia menyendiri kayak Reva sama. Biasanya kalau main nangis sampai segitunya suka ikutan bener tuh. Oh iya, Iya sih, benar. ada. Kayak Jadi gitu. ketika ngelihat si Reva nangis, kita tuh tersentuh gitu Iya. kayak Bisa. Terenyuh ya. Itu apa? Terenyuh. Terseduh. Nah, itulah pokoknya mah Ke bawah, iya ke bawah. ke bawah feeling lah pokoknya. Feel, ke bawah feel. Scene mana yang para cast gak bisa lupain buat kalian berdua, buat Ajun sama Reva? Yang sini tuh. Jadi pas syuting nih, pengen ketawa ditahan. Oh, itu yang masang bendera itu kan? Bendera kuning. Bendera kuning. Tapi untung bisa ya. Kenapa gak bisa tahan tawa sama orang ini, sama si JJ itu dua? Pemerannya absurd, turunnya absurd. jadi emang yang absurd. yang harusnya kan itu kan scene sedih ya. Yang harusnya scene sedih kan itu kan? Ada yang meninggal. Ada yang meninggal Ada yang kan? meninggal. Tetangga komplek ya, ada yang meninggal. Ini akomsinya anak kompleks ininya yang masang
apa masang bendera kuning, tapi nggak bawa talinya. Ini cuplikan. Ini cuplikan. Tapi dibalik itu semuanya. Semuanya keren. Jadi intinya nggak bisa dilupain lah. Tapi yang nggak bisa dilupain itu ya. Kelulusan sih sama yang nangis. Yang nangis. Karena, Oh yang meninggal ya Iya, bapaknya. karena suasananya beda ya kalau kayak gitu tuh kayak mungkin kan anaknya juga udah bawa perasaan Iya, gitu. iya. Tapi yang nggak bakal dilupain itu ya, yang nangis Iya. itu kan. Lagi ada Estas yang itu ya yang pakai baju hitam kan. Kayak itu kayak Dan aku disiplin liat, gitu. Aku lihat visualnya gitu ya, yang pas udah jadi kayak wah keren sih Nah, absurd. itu ya. Terus ada nih ketika si Reva abis ini ya, apa lagi latihan nangis di atas gitu ya. Terus pas dia turun, si Rian, si pianis Nah, ya, dia itu. Rian, dia gini, Reva lihat sih. Iya. Ngapain? Bangsat Sirian. Parah banget sih kalian. Dikit nih, Reva apa? Reva lihat sini. Lo tau gak anjir yang kalau lagi viral dia nangis-nangis, wah ini parah sih, ini parah nih si cowoknya gitu. Kan gitu. Ini orang tuh jadi ini apa sih gue di video-video gitu. Tapi dia udah di bawah tangga gitu, udah sih harus nge kamera. Ya parah banget, sini dulu boleh gak bentar? Masa dia lagi nangis. Gimana? Lagi nangis. Kalau scene-scene yang nangis dan lain tetap ada aja yang ngakak-ngakak ya. Karena itulah kenapa channel ini, tim ini disebut absurd ya itu. Salah satunya. Oke. Dan ini saya mau ngasih kayak kesan-kesan dari penonton nih, 2 kesan-kesan dari penonton yang udah yang komen di YouTube absurd tentang film ini. Oh ada ya? Ada dari Diva Naja Restiana, dia gak sengaja nemu short movie ini beneran kayak jalan ceritaku sendiri katanya. Waduh. Mana bisa pas banget 6 tahun juga jalan ceritanya. Oh, itu udah 2016 berarti ya dia. Mbak Tari, aku kayak dirimu tuh. Real si sahabat adalah rumah ternyaman meskipun sebelumnya harus menjelajah rumah ke rumah. Dia alas. Dia kayak rumah. Sales door to door. Enggak, beda. Dia kayaknya sensus deh kayak gitu. Dari rumah ke rumah. Rumah ke rumah beda judul Iya. ya. Tapi mungkin maksud dia tuh pindah-pindah kalian hati tapi hatinya tetap di rumah yang lama gitu. Gitu. Lu harus paham dong. Ini kameramen terrenyuh. Yang kedua ada dari Mimi si Fahmi. Mimi. Nah, dari Mimi, aku yang lagi galau langsung cari film pendek sih. Harusnya galau langsung nyari. Nah, aku galau. Film pendek. Film pendek putus cinta. Kenapa dia kayak gitu sih? Short movie. Iya. Mungkin dia nggak sengaja mungkin ya. Mungkin. Nah, dan aku nemu film ini Rumah Singgah, keren dan bagus banget, terbawa suasana nangis dan Suasana. Oh, emang ngomong suasana? Suasana nangis dan baper. Ditunggu part selanjutnya Kak. Saran buat Kak Dika, kenapa kamu nggak nembak sih? Aduh, kenapa? Kan dulu yang begini. Gimana sih Mi? Si Dika ditanya juga si Dika. Kenapa sih Mi? Kenapa nggak nembak sih? Tanyakan. Kok bisa relate gitu sih? Dapat dari mana sih? Pengalaman ya. Apakah pengalaman itu sendiri kan? Kan biasanya gitu. Sutradaranya di peran yang mana nih? Aduh, disudut-sudutkan nih. Ya kan gitu. Jadi intinya kalau ceritain itu ya bisa kita hitung 30%-nya dari saya, 70%-nya itu dari teman-teman yang lain gitu. Risetnya. Jadi sebenarnya saya teh nggak mau egoisting bahwa cerita saya ini harus difilmkan, saya cuma enggak. Bener. Nah, saya juga harus merangkul orang-orang yang sama seperti saya gitu. Makanya bisa lah relate ke yang lain. Nah, jadi kayak gitu. aing banget. Gue galau. Iya, Kan yang galau juga langsung nyari film pendek kan. Kok bisa gitu ya? Short movie. Sampai sekarang gue masih bingung nah bisa gitu. Makanya kan kalau di absurd enggak sepenuhnya kayak cerita tuh persis banget kayak cerita gue nih, tapi ada beberapa bumbu yang ternyata beda kayak cerita orang gitu. Kayak misalkan Mian ceritanya pernah ditinggalin nih sama cewek gara-gara cowok lain yang lebih tajir misalkan gitu ya. Ini mah ceritanya. Wow. Ceritanya gitu. Ya, emang. Ya misalkan ceritanya kan gitu. Nah, ternyata ada di yang lain yang sama kayak Mian, tapi cowoknya nggak tajir yang lain mah. Tapi kan sama si ceritanya si cewek itu ninggalin cowok untuk cowok yang lain gitu.
Oke, mungkin ada info yang lanjut gak bang? Info ya. Info. Ya, Ada kalau info nggak? kalau soal lanjutan pasti ya, karena udah ditulis juga di kolom komentar absurd. Kemarin udah dipin lagi malah sama adminnya. Kalau udah lebih dari 100.000 kita bakal lanjut. Dan itu udah janji saya sih sama. Nah, itunya kapan saya belum tahu ya. Secepatnya, makanya doain terus nonton film-film absurd supaya modal juga ya. Itu modal bikin film dari AdSense loh. Karena sebenarnya udah dikasih tahu juga ya sama Kes bahwa Rumah Singgah ini rame nggak rame tetap lanjut. Dan ternyata Rame. Alhamdulillah. Emang harus diniatin buat rame. Iya gitu. Kayaknya Jadi itu intinya kalau mau lanjut kita bakal di warning juga di Instastory di IG kita. Jadi makanya jangan lupa follow dan subscribe juga channel YouTube dan Instagram kita Absurd Production gitu guys ya. Rumah Singgah 2 bakal rilis tapi bukan dalam waktu yang dekat juga. Jadi kalian jangan berharap cepat, jangan berharap juga lama. Karena kalau di Absurd itu serba surprise. Bahkan untuk next project setelah film yang kemarin ada surprise project juga, jadi kalian tunggu juga. Dan itu aja sih. Nikmatilah karya kami dulu aja. Nah, nikmati semua karya kami, film-film kami. Kalau udah nonton semua bang, ya udah nonton lagi aja, lumayan kan buat kita ya jajan. Itu buat sosial media mereka ada di bawah ini. Pokoknya jangan lupa follow juga, jangan lupa teror aja nggak apa-apa ya. Nanti tapi kalau nanya kapan lanjutannya jangan ke mereka, kasihan. Mereka. Pokoknya terima kasih banget ya buat Kang Juni sama Reva ya sudah datang. Makasih ya. Ini. Reva. kembali. Reva, Juni. Kok sini. Nah, kasih. Nah, pokoknya seru banget ya obrolan kita hari ini. Pokoknya banyak gini anjing. Nyamuk ya, ada nyamuk. Oke, jadi segitu aja dari kita. Saya Iqbal pamit undur diri. Saya Mian. Dan Saya Reva. Saya Juni. kami pamit undur diri.